Haleluya. Salam dalam kasih Kristus. Kita sudah memasuki hari kelima ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, Tuhan, dalam rangka ibadah doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan, dan juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata lewat mulut hamba-Mu, Tuhan, agar kami semua, jemaat, dan yang menyaksikan tayangan ini juga boleh, Tuhan, diberkati dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang kelima. Kita sudah mendengar apa peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Bagaimana Roh Kudus menginsafkan dunia. Bagaimana Roh Kudus menjadi penolong. Dan Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan bagi kita orang yang percaya. Kita juga sudah mendengar bagaimana kita harus taat dalam menunggu janji Allah akan Roh Kudus ini. Bagi murid-murid, dengan iman mereka menunggu janji dari Kristus yang disampaikan kepada mereka. Dan memelihara damai sejahtera. Kita juga sudah mendengar bagaimana kita harus bertobat apabila kita jatuh atau kita meninggalkan kasih kita yang semula dan kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Kristus. Memberi tempat bagi Roh Kudus dalam hati kita. Dan biarlah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita. Kita bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang dapat mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita dengar atau yang pernah kita baca. Sekaranglah waktunya untuk kita menentukan pilihan apakah kita mau hidup di dalam daging ataukah kita mau hidup di dalam roh. Hidup di dalam daging, jika kita mau hidup di dalam daging, maka kita di ayat yang kelima dituliskan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Apa itu hal yang dari daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
yang semuanya pada di ayat yang ke Roma 8 ayat yang ke-6, keinginan daging disebutkan. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging atau hidup di dalam daging juga. Kita berseteru dengan Allah. Karena kita tidak takluk kepada hukum-hukum Allah. Di ayat yang ke-7 katakan demikian. Dan oleh sebab itu, oleh karena kita tidak takluk akan hukum Allah, maka tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena Allah mau kita hidup sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus, atau yang juga tertulis di dalam kitab-kitab Injil atau kitab para nabi yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab kita adalah firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-9 menyampaikan bahwa apabila kita tidak memiliki Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Dalam dunia hanya ada dua pilihan. Kita mau hidup dengan keinginan daging atau keinginan roh. Kalau kita bukan milik Kristus, maka kita adalah milik iblis. Nah, keinginan roh, jika kita hidup dalam roh, maka ayat yang ke-5 sampaikan bahwa sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ayat 6 sampaikan bahwa keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-13 menulis demikian. Apabila kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Dan ayat 14 menyampaikan, jika kita hidup dalam roh, maka kita adalah anak Allah. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena sebagai anak, maka kita adalah waris dari setiap janji-janji yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Dan di ayat ke-17 dari Roma 8 ini menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, kalau kita hidup menderita oleh karena Kristus, memang sudah dituliskan dalam Alkitab. Namun di sisi yang lain, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sekarang kita menentukan pilihan. Setelah kita menerima Roh Kudus, tuntutan dari Tuhan adalah kita harus hidup di dalam roh, agar kita bisa disebut anak Allah. Jika kita hidup di dalam roh, maka kita menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Dan kita juga menjadi waris dari setiap janji-janji yang Allah sampaikan dan yang kita terima dari firman yang kita dengar dan baca setiap hari. Mari, jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, hiduplah di dalam roh. Terima kuasa Roh Kudus. Dan hiduplah di dalam roh. Matikan keinginan-keinginan daging agar kita menjadi hidup. Mari kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, memohonkan pencurahan Roh Kudus terjadi
atas kehidupan kita semua sekeluarga. Satu ajakan yang baik dari Ibu Sekeon kemarin untuk kita para orang tua juga menumpangkan tangan atas anak-anaknya. Lakukan hal itu agar bukan hanya kita yang selamat, tetapi anak-anak kita pun akan selamat, karena hidup mereka pun akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan selanjutnya kita dipimpin oleh Roh dan kita hidup oleh Roh. Kita hanya memikirkan perkara-perkara yang dari Roh, dan kita menjadi anak Allah. Kita juga menjadi waris dari setiap janji Allah. Kita juga adalah milik Kristus. Dan apa yang kita cita-citakan, hidup bersama-sama dengan Allah di sorga yang kekal, menjadi bagian hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.